Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini dan mari kita tetap terus belajar firman Tuhan dengan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini kita sampai dalam pembacaan kita Kisah Para Rasul 21. Saya mengambil perikop yang pertama yaitu ayat 1 sampai 14, tetapi kita akan membaca hari ini ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Sesudah perpisahan yang berat itu bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasehati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Puji Tuhan, kalau kita belajar dalam kisah para rasul ini adalah kisah di mana rasul-rasul dan juga perjalanan daripada Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Dan apa saja yang dilakukan oleh seorang pelayan Tuhan atau seorang rasul. Nah, kita akan kembali belajar pada hari ini bagaimanakah perjalanan Rasul Paulus dan juga rekan-rekannya untuk memberitakan Injil. Tetap belajar kita dengan OIA. Mari kita akan sama-sama observasi dalam pembacaan kita di pasal ini. Mengobservasi tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Dalam pembacaan yang saya ambil adalah di sana ada Paulus, Sopater, Aristarkus, Sekundus, Gaius, Timotius, Titikus, Trofimus. Ya, ini adalah orang-orang yang bersama dengan Paulus berlayar untuk melaksanakan pekabaran Injil dalam perjalanan mereka dari kota ke kota. Ya, ini saya ambil dari pasal yang ke-20 di mana di sana adalah orang-orang yang menyertai, dan berlanjut di pasal yang ke-21 ini mereka mengadakan perjalanan untuk mengadakan pelayanan. Dan peristiwa dalam pembahasan ini adalah di Tirus dan Kaisarea. Kenapa? Paulus dan teman-temannya mengadakan perjalanan untuk memberitakan Injil. Kalau di dalam pembacaan ini ya ada kata-kata kami berangkat, kami bertolak, kami melaksanakan perjalanan menuju ke kota ini, ke kota itu ya. Ini membuktikan bahwa Paulus tidak seorang diri tetapi disertai dengan orang-orang yang turut mengambil bagian dalam pelayanan seperjalanan dengan Rasul Paulus. Kita akan sama-sama menyimak dan masuk dalam interpretasi dalam pembacaan ini. Paulus dan rekan-rekannya yang menyertai dia di dalam pelayanan tidak berhenti melakukan perjalanan ya, melakukan perjalanan dari kota ke kota. Ada yang dalam waktu agak lama mereka berhenti di satu kota, ada juga dalam waktu yang pendek, ada juga yang terkesan baru saja tiba kemudian mereka kembali bertolak menuju ke kota yang lain. Dan apa yang bisa kita perhatikan di sini, di setiap tempat yang Paulus singgahi, ia dengan semangat memberitakan Injil, seolah-olah bahwa Paulus tidak mau kehilangan waktu, tidak mau kehilangan kesempatan. Jadi dia berusaha sedapat mungkin, sebanyak mungkin kota yang dia datangi, dia dapat memberitakan Injil, dia dapat memberitakan tentang Yesus Sang Mesias itu. Jadi kesempatan yang dimiliki oleh Rasul Paulus bersama dengan rekan-rekannya adalah mereka benar-benar mengejar waktu, tidak mau menghabiskan waktu atau menyia-nyiakan waktu. Tetapi dalam perjalanannya dia selalu berusaha dengan semangat memberitakan Injil di setiap kota-kota itu.
Tujuan daripada Paulus dalam perjalanan itu di situ dikatakan hanyalah untuk memberitakan Injil dan memberitakan tentang nama Yesus. Tidak ada tujuan lain. Secara fisik mungkin lelah, secara fisik mungkin mengalami hal-hal yang begitu melelahkan, begitu sangat capek ya yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi di dalam hatinya, di dalam hidup Rasul Paulus, selama dia melakukan perjalanan, dia senantiasa diberikan kekuatan oleh Roh Kudus, semangat oleh Roh Kudus untuk menyampaikan berita Injil tentang keselamatan dan juga tentang Yesus sebagai Sang Mesias itu. Dan yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan teman-temannya ini adalah dia tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan itu. Terbukti ya ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kalau kita boleh melihat di sana dalam pembacaan itu jelas bahwa Paulus menyusuri dari kota ke kota tanpa rasa lelah. Setelah dia turun dari kapal, dia segera hanya menemui beberapa murid yang ada di kota itu, lalu bersegera bertolak ke kota yang lain. Ini membutuhkan energi, membutuhkan kekuatan, membutuhkan semangat, dan dilakukan oleh Paulus dan teman-temannya. Nah, mereka melayani dengan kekuatan, dengan semangat, di mana karena mereka ingin memenangkan banyak jiwa. Kerinduannya adalah ingin semakin banyak orang-orang itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di ayat yang ke-13 ada satu kutipan di mana Paulus itu diingatkan oleh murid-murid ya yang ada di sebuah kota. Kemudian dia diingatkan supaya dia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi ungkapannya dari Rasul Paulus adalah, aku ini tidak hanya rela diikat, tetapi bahkan nyawaku pun aku rela kehilangan. Di sini membuktikan bahwa Paulus ini bukan hanya memberikan tenaganya, bukan hanya memberikan jerih lelahnya, tetapi memberikan seluruh hidupnya dalam pelayanan, memberikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Sekalipun dalam perjalanan dia melayani Tuhan, ada tantangan, dia tidak takut. Ada penyiksaan yang seringkali dihadapi oleh Rasul Paulus, itu juga tidak menjadi, Rasul Paulus tidak menjadi lemah di dalam dirinya. Kemudian tetap di ayat yang ke-13, kalau kita membaca dari kutipan atau ungkapan Rasul Paulus itu, kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu dia dalam perjalanan melayani Tuhan, ia siap tanggung resiko demi pelayanan yang dia lakukan. Dia menyerahkan seluruh kehidupannya, bahkan nyawanya, karena dia tahu resiko dari sebuah pelayanan yang harus dia lakukan. Selama perjalanan pelayanan banyak tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, tetapi dia tidak mundur karena ada kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus yang menyertai dia. Dalam perjalanan Paulus melayani, ada banyak yang dialami oleh Rasul Paulus ini. Tentu saja apa yang dialami oleh Rasul Paulus adalah ada suka dan juga ada duka. Sukanya apa? Ketika dia melayani, dia menjadi sebuah kesukaan ketika banyak jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan. Dia sangat bersuka cita karena banyak murid-murid yang dimenangkan. Sehingga mereka yang tadinya tidak percaya kepada Yesus, mereka dibaptis dan menjadi percaya kepada Yesus. Ini adalah sukacita Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, karena pekerjaannya adalah melayani, dia mencari jiwa, dia memberitakan Injil. Maka yang menjadi sukacitanya adalah ketika banyak jiwa-jiwa yang datang percaya kepada Tuhan. Lalu dukanya apa? Dukanya adalah ketika dia datang di satu kota, kemudian ada banyak jiwa yang percaya kepada Tuhan, lalu dia harus pergi lagi menuju ke kota lain atau ke tempat lain. Ini tentunya ada perpisahan dengan orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Rasul Paulus, dan pasti ini mendatangkan kesedihan tersendiri. Ada pertemuan tetapi juga ada perpisahan yang dialami oleh Rasul Paulus dengan orang-orang yang sudah dia layani, yang percaya kepada Yesus. Kemudian ada juga tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus tidak membuat dia mundur dari pelayanan. Ada tantangan di dalam perjalanan pelayanannya, tetapi juga ada penghiburan.
Jadi dalam perjalanan hidup Paulus melayani Tuhan, tidak selamanya duka cita, tidak selamanya menghadapi tantangan, tetapi ada dua sisi yang selalu dihadapi oleh Rasul Paulus ketika dia melakukan perjalanan dalam pelayanan adalah ada duka cita, tetapi juga pasti ada sukacita. Ada tantangan, tetapi juga pasti akan ada penghiburan. Nah, dari peristiwa ini Bapak Ibu membuktikan bahwa siapapun yang masih tinggal melakukan perjalanan hidup di atas muka bumi ini, dia pasti menghadapi yang namanya dua sisi kehidupan, suka dan duka. Ada tantangan, tetapi juga pasti akan ada penghiburan. Ada hal-hal yang melemahkan, tapi juga Tuhan mengerjakan sesuatu yang menguatkan. Ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita Bapak Ibu, supaya kita tidak selalu merasa ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi masalah seolah-olah hanya saya yang menghadapi masalah, hanya saya yang menghadapi kelemahan-kelemahan atau hal-hal yang sulit menjalani perjalanan kehidupan ini. Mari kita menjalani perjalanan hidup yang Tuhan percayakan ini, belajar seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Apa yang dihadapi Paulus, pernah mengalami duka tetapi juga ada sukacitanya. Pernah mengalami tantangan, kesesakan, tetapi juga ada penghiburan-penghiburan. Demikian juga aplikasinya dalam kehidupan kita Bapak Ibu, bahwa setiap perjalanan kehidupan kita Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kita melakukan pelayanan seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Paulus tidak menyia-nyiakan kesempatan dalam perjalanannya melayani Tuhan. Dia terus melayani, terus bersaksi, dan terus bercerita tentang Yesus apapun yang dihadapinya. Yang kedua yang saya catat aplikasi bagi kita adalah jangan takut menghadapi tantangan, karena Roh Kudus pasti akan selalu memberikan kekuatan dan penghiburan. Seberapa berat perjalanan kehidupan kita di dunia ini, sementara menempuh perjalanan sebelum kita sampai masuk kepada kekekalan. Tetapi apa yang bisa kita lakukan selama kita melakukan perjalanan kehidupan di dunia ini? Mari kita terus melayani Tuhan. Jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk kita terus bersaksi, menceritakan tentang Yesus bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan takut tantangan yang kita hadapi, karena Roh Kudus pasti memberikan kekuatan dan juga penghiburan bagi kita. Apapun yang kita hadapi, percayalah kita tidak pernah sendiri dalam kita menjalani perjalanan kehidupan ini. Tuhan pun turut berjalan bersama-sama dengan kita sampai kita mengalami kehidupan kekal bersama dengan Tuhan kita. Dalam kutipan yang kita boleh baca di ayat yang ke-14 tadi, bagaimanakah perjalanan kehidupan kita selama kita ada di dunia ini? Kita belajar seperti dalam perkataan ayat yang ke-14, jadilah kehendak Tuhan. Kiranya hidup kita senantiasa menceritakan tentang kehendak Tuhan dalam hidup kita. Biarlah dalam perjalanan kehidupan kita semua yang terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Mari kita terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa setiap firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengingatkan kita, menegur, dan menyatakan dalam kesalahan, memperbaiki dalam kelakuan. Mari kita terus diperbaharui, renew terjadi dalam kehidupan kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan sampai perubahan demi perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu diberkati melalui Renungan 79 setiap harinya. Dan terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan Renungan 79. Dan apabila Bapak Ibu diberkati, ingin menyampaikan sebuah kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita bertumbuh bersama, kita saling mendoakan, saling mendukung satu sama lain sampai kita mengalami kekuatan dan kesempurnaan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan berdoa. Kami bersyukur buat setiap kasih setia dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh kembali mendengar, menyimak,
dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kalau kami di dalam menjalani perjalanan hidup ini adalah perjalanan yang sementara, tetapi apa yang harus kami lakukan dalam hidup yang sementara ini Tuhan, supaya kami menjalani kehidupan ini, melakukan kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan, supaya kehidupan kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk kami menjalani atau melakukan perjalanan hidup ini dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Kami dapat melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi kami umat-umat-Mu yang mengenal Engkau, ya Tuhan, dan keadilan-Mu bagi kami umat-umat-Mu yang tulus hati. Terima kasih, kami bersyukur dan bersukacita menerima firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin.